Kalau dibilang aneh, ya ini sepak bola, di mana sepak bola bukan matematika ya. Namun kalau dibilang nggak aneh, ya kok gimana gitu ya. Malaysia yang kemarin kalah lawan Bahrain justru sekarang bisa mengimbangi Korea Selatan dengan pertahanannya yang solid, bahkan bisa mencetak 3 gol. Skor terakhir 3-3. Oke, selamat buat Malaysia. Kalian keren, pertahanan solid, nggak ada takut-takutnya lawan Korea. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya tidak menonton pertandingan Malaysia lawan Korea dari babak pertama karena kesibukan saya pulang agak terlambat dan saya hanya menonton di babak kedua saja. Tadinya pengen nonton Jordania, tapi ya karena gimana ya, lihat di sosmed, saya baca sebentar kok kayaknya bikin jantungan Jordania ya, karena kita tahu Indonesia berharap dengan pertandingan Jordania. Akhirnya saya memutuskan nonton Malaysia lawan Korea aja lah, cari hiburan niatnya. Saya menonton Malaysia melawan Korea, skor sudah 1-0 ya. Kemudian saya melihat timnas Malaysia seperti dikurung habis, nggak bisa ngapa-ngapain, di pressing, ketika dapat bola juga seperti kesulitan. Bahkan di menit ke 55 kalau nggak salah, saya melihat ada pemain depan Malaysia yang sudah menunduk megangin kaki gitu ya. Itu kemungkinan dia sudah kecapean meladeni permainan Korea. Namun di sisi lain saya melihat pertahanan Malaysia sangat solid, sangat bagus. Korea sangat kerepotan untuk menembus gawang Malaysia. Korea memang membuat banyak serangan-serangan berbahaya dari sisi sayap, kebanyakan dari sisi sayap dan dari crossing, mengandalkan umpan lambung, berharap agar pemain Korea ada yang bisa heading dan mencetak gol. Harapan Korea kan seperti itu. Meskipun demikian, sayap Korea itu sangat berbahaya, apalagi yang di kiri itu pemain Tottenham Son bermain sangat bagus, kecepatannya bagus, dribblingnya bagus, kontrolnya bagus, berkelas lah pemain Korea. Semua, nggak cuma Son, tapi semuanya berkelas. Saya menikmati umpan-umpanan dari Korea ini, bisa keras, mendatar, namun bisa sampai, dan kontrolnya juga bagus. Ini sangat merepotkan. Kemudian variasi-variasi di sayap, menusuk, pergerakan tanpa bolanya bagus. Malaysia sepertinya memang kedodoran melawan Korea, namun ketenangan mereka sangat disiplin menjaga daerahnya sehingga Korea kesulitan, bahkan sempat tertinggal dulu 2-1 sampai di menit ke-70-an kalau nggak salah. Malaysia tetap bermain sesuai atau seperti awal pertandingan babak kedua, bermain di belakang, menunggu serangan dari Korea, menunggu Korea membuat kesalahan, merebut bola dan melakukan serangan balik. Ya itu wajar untuk tim sekelas ASEAN ya, sekelas ASEAN yang peringkatnya 130-an melawan Korea. Ya itu hal yang wajar kalau mereka akan menumpuk pemain di belakang, bertahan dan mengandalkan serangan balik. Itu hal yang wajar. Namun pada menit ke-70-an ke atas kalau nggak salah, Malaysia sudah mulai berani keluar, udah mulai berani menyerang, walaupun masih kesulitan juga karena pressing Korea juga sangat bagus. Dari pertandingan tadi kita bisa melihat bahwa Malaysia tidak bermain seperti kemarin waktu lawan Bahrain. Semangatnya terlihat lebih tinggi, tidak terlihat takut melawan Korea, dan terbukti di detik-detik terakhir Malaysia berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Sebuah kejutan menurut saya bahwa tim sekelas ASEAN bisa mengimbangi permainan Korea Selatan, di mana mereka sudah terbiasa bermain di pentas dunia. Keren lah Malaysia, saya salut. Bahkan tadi sempat melihat ada supporter Malaysia yang sampai menangis melihat permainan Malaysia, terutama waktu Malaysia mencetak gol dan mengungguli Korea menjadi 2-1. Keren sekali. Sementara untuk permainan Korea kita nggak
heran lah lihat permainan mereka. Kecepatannya bagus, umpan-umpannya entah umpan lambung, umpan jauh, umpan pendek, umpan jarak menengah atau umpan apapun itu bisa sampai di temennya, dan kontrolnya juga bagus. Mereka lebih sering mengandalkan di sektor sayap, kanan kiri, bagus sekali. Dan Korea bermain ngotot seperti tidak ingin hasil imbang. Sepertinya hasil imbang itu aib buat Korea yang membawa nama besar mereka, yang sering tampil di Piala Dunia. Jadi kalau hasil imbang itu mungkin mereka akan merasa seperti kalah, makanya terlihat ngotot pingin menang. Namun kenyataan bicara lain. Malaysia bermain sangat rapi di lini belakang. Malaysia seakan belajar dari pertandingan-pertandingan yang lalu, di mana mereka tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun. Mereka berusaha rapi di belakang dulu, kemudian melakukan counter attack atau serangan balik. Walaupun serangan balik itu pun juga sering kurang maksimal karena pertahanan Korea juga bagus, dan skill yang dimiliki atau SDM yang dimiliki pemain Malaysia kan juga masih sekelas ASEAN, jadi masih punya kesulitan untuk menyerang. Nggak masalah, yang penting pertahanan dulu yang solid kan. Namun dari kesabaran itu akhirnya Malaysia bisa mencetak gol penyama kedudukan. Malaysia tidak seperti tim yang kita bayangkan sebelumnya di turnamen ini, di mana Malaysia kemarin kalah lawan Bahrain. Tapi ketika lawan Bahrain kemarin juga sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa Malaysia ini mempunyai pertahanan yang bagus. Terbukti kan kemarin Malaysia juga kebobolannya waktu lawan Bahrain di detik terakhir kan, kesalahan di detik terakhir kemudian kebobolan. Tapi sebelumnya dari babak awal sampai babak kedua kan mereka juga bermain bagus, bermain solid. Sebenarnya udah ada tanda-tanda dari situ. Hanya saja ketika melawan Korea mereka berusaha memperbaiki bukan hanya di pertahanan namun di serangan baliknya, dan memaksakan hasil imbang melawan Korea Selatan. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Semoga Malaysia semakin berkembang dan bisa mengangkat sepak bola ASEAN. Kita bareng-bareng, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan yang lain. Jangan cuma jadi tim hiburan di Piala Asia. Oke, maju terus sepak bola ASEAN.